Selamat datang kembali di channel saya, Cerita Horor Yuda. Baiklah, di part 2 ini kita akan melanjutkan kisah Dani tentang Muja. Pesantren. Setelah saya sadar, saya berada di pesantren. Saya melihat beberapa santri dan satu orang kiai. Dan Pak Kiai menghampiri saya dan berbicara. Mas Dani, sekarang kamu berada di sebuah pondok. Dan pondok inilah kamu akan tinggal dan belajar. Kenapa saya di sini? Dan bapak ibuku kemana? Bapak dan ibu Mas Dani sudah menitipkan Mas Dani di sini. Dan Mas Dani tidak akan bertemu bapak dan ibu Mas Dani lagi. Kalaupun Mas Dani bisa bertemu mereka, itu semua atas kehendak Allah. Beberapa minggu di pondok, akhirnya saya mulai terbiasa dengan suara azan, mulai melakukan sholat dan lain-lain sesuai ajaran Islam. Oke, saya akan mundur sedikit ceritanya. Balik lagi ketika saya baru sadar kalau saya berada di pondok pesantren. Dan Pak Kiai bilang kalau saya tidak akan bertemu dengan bapak dan ibuku lagi. Saya pun mulai menangis layaknya seperti anak-anak pada umumnya. Saya berdiam diri beberapa hari. Di 1 minggu pertama saya di pesantren, badan saya selalu merasa panas seperti terbakar setiap kali saya mendengar suara azan dan suara orang mengaji. Saya langsung berlari mencari tempat yang gelap dan menutup rapat telinga saya. Perlahan demi perlahan, Pak Kiai selalu meruqyah saya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Pak Kiai butuh waktu hampir 1 tahun untuk membentuk saya lebih mengenal agama secara benar sesuai ajaran Islam. Waktu demi waktu pun berlalu. Saya bertanya kepada Pak Kiai tentang keberadaan kedua orang tua saya. Dan Pak Kiai selalu menjawab dengan jawabannya sama. Jika Allah mengizinkan, kamu pasti bisa bertemu dengan kedua orang tuamu kembali. Setelah beberapa hari, tibalah malam Jumat Kliwon. Ada hal yang aneh di setiap malam Jumat Kliwon. Biasanya di setiap malam Jumat Kliwon saya habiskan malam dengan terjaga dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Di malam Jumat Kliwon kali ini, saya merasa ngantuk berat. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidur. Baru saja terlelap tidur, saya dihampiri sosok jin tinggi besar dengan mata menyala. Dan dia pun berkata, tempatmu bukan di sini, atau kedua orang tuamu akan menanggung akibatnya. Saya pun langsung tersadar dan segera menghampiri Pak Kiai dan bertanya, apa ini maksudnya Pak Kiai? Pak Kiai pun menjawab, sebaiknya kamu ambil wudhu dan segera sholat. Mintalah petunjuk kepada Allah. Keesokan harinya, saya mendapatkan kabar dari Pak Kiai kalau bapak saya telah meninggal dan ibu saya sedang sekarat di rumah. Pak Kiai pun mengajak saya untuk pulang dan menjenguk ibu. Sesampainya di rumah, saya melihat rumah saya seperti rumah yang berada di tengah hutan. Rumah yang besar tapi dengan aura yang sangat gelap sekali. Bulu kuduku terus merinding dan sesekali saya melihat beberapa makhluk gaib seperti pocong, kuntilanak, dan beberapa makhluk lainnya. Mereka ramai sekali berada di dalam dan sekitaran rumahku. Mereka semua melihat saya kemanapun saya bergerak.
Sampailah saya di kamar ibuku, dan terlihat ibu yang sedang terbaring lemah di kasur. Cuma ditemani Mbok tua. Mbok tua adalah satu-satunya orang yang setia ikut kepada keluargaku sejak saya lahir. Mbok tua pun memanggil saya untuk mendekat kepada ibu, karena ada pesan yang mau disampaikan kepada saya. Dan saya pun mendekat ke mulut ibuku untuk mendengarkan apa yang dia ucapkan. Ibuku bilang, "Kamu itu anak jin dan anak dari hasil muja." Saya pun kaget mendengarnya. Ibuku mulai menangis sambil melanjutkan ucapannya. "Bapakmu sudah meninggal karena perjanjiannya dengan jin, dan sekarang ibu pun harus pergi. Semua jin sudah menunggu ibu. Satu pesan ibu, belajarlah memahami agama, dan jangan lupa doakan kedua orang tuamu ini yang sudah tersesat di dunia." Tak lama kemudian ibuku meninggal. Aku hanya diam dan menangis mendengar ucapan ibuku. Tak lama kemudian, pintu kamar yang menjadi tempat pemujaan kedua orang tuaku terbuka dengan sangat kencang. Dan seketika pula badanku menjadi gemetar dan kaku. Mataku terpaku pada ruangan itu. Tiba-tiba keluar sosok tinggi besar dengan mata menyala menghampiriku. Pak Kiai pun mulai membaca ayat suci Al-Quran. Tapi sosok besar itu terus mengarah kepada saya. Dia mulai memegang kepala saya seakan dia mau mengambil sesuatu dari kepala saya. Pak Kiai pun terlihat keluar darah dari mulutnya. Suasana mulai tidak karuan. Sampai akhirnya beberapa warga datang dan langsung ikut membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, seperti yang dilakukan Pak Kiai. Terlihat jelas semua barang yang ada di rumah saya mulai berjatuhan dan terbang. Angin kencang pun mulai masuk ke rumah, dan sosok jin tersebut mulai terasa panas dan berteriak ketika semua warga membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sampai hampir 1 jam kejadian itu berlangsung, sosok jin itu pun menghilang dan keadaan mulai kembali normal. Alhamdulillah. Rumah yang terlihat berantakan dan hancur. Jenazah ibuku yang harus diurus. Dan alhamdulillah semua warga mau membantu membereskan rumah dan mengurus jenazah ibuku. Setelah semua kejadian selesai dan ibuku sudah dikuburkan, kemudian Pak Kiai bertanya, "Kamu mau tinggal di sini atau mau ikut saya balik ke pondok?" Saya pun menjawab, jika diperbolehkan, saya ingin kembali ke pondok dan ikut Pak Kiai. Saya ingin lebih memahami agama dengan benar agar saya tidak tersesat di dunia ini seperti kedua orang tuaku. Pak Kiai pun menjawab, "Baiklah kalau begitu. Terus bagaimana dengan rumah dan semua usaha bapakmu?" Saya pun kembali menjawab pertanyaan Pak Kiai. "Untuk rumah, biarkan dijual dan uangnya bisa dibagikan ke semua orang yang membutuhkan. Dan untuk usaha bapakku, biarkan saja dikelola oleh warga dan bisa bermanfaat buat warga kampung ini." Setelah semuanya selesai dan Pak Kiai pun pergi meninggalkan kampung itu, kita semua kembali ke pondok. Terima kasih buat para pendengar yang telah mendengarkan cerita ini. Dan semoga saya bisa terus bercerita cerita horor yang menarik. Dan saya Brahma Yuda Prawira, Anda berada di Cerita Horor Yuda.